Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurmika Stinjak dengan NIM 2307302. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah perencanaan pengajaran fisika. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini adalah pemanasan global. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga masih tetap semangat ya, meskipun cuaca akhir-akhir ini terasa semakin panas. Nah, cuaca akhir-akhir ini yang terasa semakin panas erat hubungannya dengan pemanasan global. Pada kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pemanasan global, penyebab dari pemanasan global, dampak pemanasan global, serta upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan bumi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, peningkatan suhu ini bukan terjadi begitu saja, melainkan oleh akibat aktivitas manusia seperti menambah jumlah gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Jadi, pemanasan global adalah kenaikan suhu bumi akibat gas rumah kaca. Nah, anak-anak bayangkan bahwa atmosfer bumi itu seperti selimut besar. Nah, selimut besar ini berfungsi untuk menjaga bumi agar tetap hangat ataupun agar tidak dingin. Nah, ketika ada gas rumah kaca mengakibatkan selimut besar tadi menjadi tebal, sehingga panas dari matahari bumi yang seharusnya dipantulkan keluar malah semakin diserap yang mengakibatkan bumi memanas. Nah, kejadian ini yang biasa kita sebut dengan pemanasan global. Baik, berikutnya kita akan membahas apa saja penyebab terjadinya pemanasan global. Ada 4 penyebab utama dari pemanasan global. Yang pertama yaitu efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam membakar bahan bakar batu bara, gas, dan minyak bumi yang menghasilkan energi tetapi melepaskan banyak karbon dioksida di udara. Dan aktivitas kita sehari-hari seperti menyalakan kendaraan bermotor, menyalakan listrik juga dapat menambah panas di atmosfer bumi. Jadi penyebab yang pertama itu yaitu emisi gas rumah kaca. Adapun penyebab yang kedua yaitu deforestasi. Deforestasi ini merupakan kata lain dari penebangan hutan. Nah, penebangan hutan ini dapat mengakibatkan gas rumah kaca, yang dimana di hutan terdapat banyak pohon, dan pohon yang notabene berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ketika hutan ditebang ataupun dibakar, jadi penyerap dari karbon dioksida tidak ada dan malah menambah karbon dioksida ke udara. Jadi penyebab yang kedua yaitu deforestasi. Adapun penyebab yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan. Nah, kalau pertanian dan peternakan ini jarang kita sadari, apalagi kalau ketika ada peternakan dalam skala besar-besaran itu, terutama dalam peternakan sapi, dapat menyebabkan pemanasan global karena proses pencernaan dari peternakan sapi itu menghasilkan gas metana. Seperti kalau ketika sapi bersendawa, sapi juga ikut menambah panas bumi karena sendawa yang dihasilkan dari sapi adalah gas metana. Penyebab yang ketiga, pertanian
Serta penyebab yang terakhir itu adalah industri dan limbah. Proses produksi, transportasi, dan pembusukan sampah organik dapat menyebabkan pemanasan global. Penyebab yang terakhir, industri dan limbah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak apa saja yang terjadi yang diakibatkan oleh pemanasan global. Baik, dampak-dampak yang dapat disebabkan oleh pemanasan global, yang pertama itu perubahan iklim yang ekstrim. Nah, akibat dari pemanasan global dapat memicu perubahan iklim yang ekstrim. Dari perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan musim tidak menentu. Misalnya terjadi curah hujan tinggi dan kekeringan dalam satu waktu yang sama. Misalnya seperti di kota A terjadi hujan terus-menerus, sedangkan di kota B tidak datang hujan ataupun yang disebut dengan kemarau. Jadi, dampak yang pertama itu perubahan iklim yang ekstrim. Dari perubahan iklim yang ekstrim dapat menurunkan ke dampak yang kedua, yaitu krisis pangan dan air bersih. Nah, tadi kan di kota A terjadi hujan terus-menerus, sedangkan di kota B terjadi kekeringan. Nah, di kota A yang dikarenakan hujan turun terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Dikarenakan banjir, sawah gagal panen mengakibatkan krisis pangan. Sedangkan di kota B terjadi kemarau ataupun kekeringan. Nah, kalau kemarau ataupun kekeringan itu dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga berdampak ke yang kedua, yaitu krisis pangan dan air bersih. Adapun dampak yang ketiga yaitu kenaikan permukaan air laut. Nah, pemanasan global ini kan mengakibatkan suhu bumi jadi panas. Ketika suhu bumi panas, es di kutub menjadi mencair sehingga air di laut memuai dan mengakibatkan daerah pesisir terancam tenggelam. Sehingga dampak yang ketiga itu kenaikan permukaan laut. Dampak yang keempat itu yaitu kepunahan spesies. Tadi kan es di kutub mencair. Karena es di kutub mencair menyebabkan beruang tidak memiliki tempat tinggal untuk berburu, dan karena permukaan air laut naik mengakibatkan terumbu karang menjadi putih diakibatkan oleh suhu laut yang semakin panas. Jadi dampak yang keempat itu kepunahan spesies. Serta dampak yang terakhir itu yaitu beresiko terhadap penyakit. Diakibatkan musim yang tidak menentu dapat memicu berbagai penyakit seperti pernapasan yang sulit, dehidrasi, dan menyebabkan demam berdarah. Jadi, dampak-dampak ini sudah kita rasakan saat ini dan sungguh sangat nyata. Jadi untuk mengatasi dampak-dampak ini terjadi, kita dapat melakukan berbagai upaya seperti upaya yang pertama itu yaitu beralih ke energi terbarukan seperti menggunakan energi matahari, energi angin, dan energi air. Upaya yang pertama beralih ke energi terbarukan seperti matahari, air,
hemat energi dan air. Hemat energi dan air. Upaya yang ketiga yaitu mendukung kebijakan lingkungan. Nah, dari upaya-upaya ini yang perlu kita tekankan adalah upaya dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Kesadaran diri sendiri ini dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti membawa botol air minum mandiri. Nah, ketika kita membawa botol air minum mandiri ini kan mengurangi sampah plastik. Yang kedua itu kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau beralih ke penggunaan transportasi umum. Nah, dengan kita beralih ke penggunaan transportasi umum dapat mengurangi asap-asap kendaraan yang memicu terjadinya pemanasan global. Yang ketiga itu yaitu mematikan lampu ketika tidak digunakan agar mengurangi pemanasan global. Baik, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pemanasan global itu erat kaitannya terjadi oleh akibat aktivitas manusia seperti penebangan hutan, peternakan dan pertanian, dan emisi gas rumah kaca yang kita lakukan ketika menggunakan kendaraan. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang pemanasan global, tentang bagaimana bumi kita mulai demam ataupun panas karena ulah manusia sendiri. Tapi ingat ya, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil kita. Mulailah dari diri sendiri seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, mengurangi plastik sekali pakai, dan cintai lingkungan sekitar kita. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pemanasan global dalam semalam, tetapi setiap tindakan kecil yang kita lakukan di hari ini adalah harapan bagi bumi untuk esok yang akan lebih baik lagi. Jadi, mari kita menjaga bumi kita, karena bumi tidak butuh manusia untuk hidup, tetapi manusia membutuhkan bumi untuk tetap bertahan. Teruslah jadi generasi yang peduli, generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga bijak terhadap alam. Masa depan bumi ditentukan dari kita sendiri. Terima kasih dan tetap semangat menjaga rumah kita bersama, bumi tercinta. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Dadah.